Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Maulid. Kali ini kita akan belajar tentang perawatan payudara dan pijat oksitosin pada ibu postpartum. Perawatan payudara adalah perawatan payudara yang diberikan pada ibu postpartum yang dilakukan pada hari kedua pasca partum dengan tujuan untuk meningkatkan produksi ASI dan mengurangi risiko luka saat ibu menyusui. Perawatan payudara yang dilakukan pada pasien sekaligus dapat merupakan pembelajaran bagi pasien sehingga dapat melakukannya sendiri ketika pasien sudah berada di rumah. Manfaat yang pertama untuk meningkatkan kebersihan pada payudara, yang kedua merangsang kelenjar-kelenjar payudara untuk meningkatkan produksi ASI, yang ketiga untuk mengetahui secara dini jika ada kelainan pada puting susu, yang keempat untuk memperbaiki bentuk puting susu, yang kelima untuk mengatasi pembengkakan pada payudara, dan yang keenam sebagai persiapan psikologis bagi ibu untuk menyusui. Persiapan pasien. Jelaskan pada pasien dan keluarga tentang tindakan perawatan payudara yang akan dilakukan, tujuan, serta hasil dari tindakan. Persiapan alat. Alat yang dibutuhkan untuk perawatan payudara adalah 2 buah handuk, 2 buah waslap, minyak kelapa atau baby oil, kapas pada tempatnya, celemek plastik, baskom 2 buah, berisi air hangat dan air dingin, serta tempat sampah. Selamat pagi Bu Isma, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Ini kan karena kemarin ASINya belum keluar dengan lancar, jadi hari ini saya berencana untuk lakukan perawatan payudara pada ibu. Tujuannya ini perawatan payudara dilakukan supaya ibu lebih siap nanti menyusui, jadi produksi ASINya itu akan meningkat. Kemudian yang berikutnya nanti kemungkinan luka pada payudara saat ibu menyusu itu bisa diminimalkan. Bagaimana? Apa Ibu Isma bersedia kalau perawatan payudara dilakukan? Baik, kalau begitu saya siapkan alatnya terlebih dahulu ya. Ya, Bu Isma nanti silakan boleh bangun, kemudian nanti duduk di kursi ya. Miring terlebih dahulu Bu, jika ingin bangun. Ya, perlahan-lahan Bu ya, silakan. Boleh bertumpu di tangan saya. Oke. Ya. Setelah itu kita menggunakan celemek. Selanjutnya kita ambil handuk pertama lalu pasangkan di pangkuan pasien. Permisi ya Bu. Selanjutnya minta pasien untuk membuka pakaian bagian atas. Ibu, minta tolong dibuka pakaian bagian atasnya ya. Selanjutnya kita memasangkan handuk kedua menutupi bagian punggung pasien. Ini dilakukan setelah pakaian pasien dibuka dan bertujuan untuk salah satunya memberi privasi kepada pasien, di mana pasien dapat menggunakan handuk untuk menutupi area dadanya selagi kita mempersiapkan untuk melakukan perawatan selanjutnya. Selanjutnya lakukan kompres hangat dan dingin pada kedua payudara. Kompres hangat dan dingin pada kedua payudara ini dilakukan jika terdapat pembengkakan pada payudara ibu. Namun jika tidak terdapat pembengkakan pada payudara ini, langkah ini boleh di-skip pada tahap awal, kita langsung masuk ke pemijatan oksitosin. Mari kita praktekkan bagaimana melakukan kompres hangat dan dingin pada payudara secara bergantian. Ambil 2 buah waslap. Lakukan kompres pada sisi payudara sebelah kanan dan kemudian payudara sebelah kiri pasien. Lakukan hingga 5-10 menit atau ketika ibu mengatakan kompres sudah tidak hangat lagi. Setelah itu, kita ganti dengan membasahkan waslap pada air dingin. Siap Bu.
Ya, kompres hangat dan dingin ini dilakukan secara bergantian. Biasanya pada pasien yang sudah ada produksi ASI, secara otomatis ASI akan keluar pada tahapan ini. Nah, ASI yang keluar pada tahapan ini bisa kita tampung pada botol atau peralatan pasien yang tersedia yang selanjutnya bisa diberikan kepada bayi. Ya, kompres hangat dan dingin ini dilakukan secara bergantian kurang lebih 10-15 menit atau ketika ASI sudah keluar dari payudara ibu. Setelah kompres hangat dan dingin selesai dilakukan, langkah selanjutnya kita akan melaksanakan pijat oksitosin. Untuk ini kita akan memindahkan handuk untuk menutupi bagian dada pasien. Selanjutnya pasien akan kita posisikan dengan posisi tertentu sehingga memudahkan kita dalam melakukan pemijatan. Untuk ini pindahkan handuk dari bagian punggung pasien ke bagian dada pasien. Permisi ya Bu. Kemudian minta ibu untuk menghadap ke arah tempat tidur. Siapkan bantal. Dan minta pasien untuk bertumpu ke bantal yang sudah disusun. Ini ditujukan agar bagian punggung pasien terpapar dan memudahkan kita melakukan pemijatan. Pemijatan punggung atau pijat oksitosin dilakukan dengan mengepalkan kedua tangan dan menonjolkan ibu jari seperti ini, kemudian melakukan gerakan sirkuler pada area punggung pasien dimulai dari level puting susu pasien ke arah atas atau ke arah punggung atas pasien, dilakukan sebanyak 20-30 kali atau selama 5-10 menit. Gerakan selanjutnya masih dengan posisi yang sama adalah melakukan pijatan dimulai dari arah level puting susu ke arah koksigis atau ke arah bawah punggung bawah pasien. Sama seperti pemijatan pada arah punggung atas, gerakan ini dilakukan sebanyak 20-30 kali atau selama 5-10 menit. Penekanan saat melakukan pemijatan bisa diklarifikasi ke pasien. Ini dengan menanyakan kepada pasien apakah terasa sakit atau tidak. Ya, Ibu, pijatannya sudah selesai. Sekarang silakan Ibu menghadap ke sini kembali. Ya, saya izin pindahkan handuknya ke bagian punggung Ibu lagi karena langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan pemijatan pada payudara Ibu. Permisi ya, Bu. Beri minyak pada telapak tangan. Dapat juga menggunakan baby oil. Selanjutnya lakukan pemijatan pada payudara. Langkah pemijatan pada payudara dilakukan dengan meletakkan satu telapak tangan di area sejajar dengan payudara. Jadi jika payudara kanan yang akan dipijat, maka tangan kanan yang akan menyangga payudara seperti ini. Pijatan pertama dilakukan dengan memposisikan telapak tangan seperti ini. Kemudian menggunakan tepian jari kelingking mengurut ke arah puting susu ibu. Ini dilakukan hingga ke seluruh area payudara. Dimulai dari pangkal payudara ke arah puting susu ibu. Lakukan pada payudara di sisi sebelahnya lagi. Ini dilakukan selama 5-10 menit atau sebanyak 20-30 kali. Gerakan selanjutnya adalah melakukan putaran atau gerakan sirkuler pada kedua payudara secara bersamaan, seperti ini. Saat melakukan ini, kita tetap memvalidasi kondisi pasien, apakah pasien merasakan nyeri atau tidak. Bagaimana perasaannya, Bu? Apakah terasa nyeri seperti ini? Gerakan ini dilakukan sebanyak 20-30 kali atau sebanyak 5-10 menit. Gerakan ketiga dengan tetap menyanggah payudara seperti ini. Dua jari, jari telunjuk dan jari tengah, melakukan gerakan sirkuler mulai dari arah pangkal payudara ke arah puting susu pasien. Ini dilakukan ke seluruh area payudara dengan gerakan yang sama dari pangkal payudara ke arah puting susu pasien. Dilakukan juga selama 5-10 menit. Gerakan yang sama dilakukan pada payudara di sebelahnya. Sama seperti di payudara kanan, gerakan ini juga dilakukan selama 5-10 menit atau sebanyak 20-30 gerakan.
Setelah masasan payudara selesai, langkah selanjutnya adalah kompres hangat dan dingin kembali pada kedua payudara secara bergantian. Selanjutnya, lakukan observasi terhadap nipel atau puting susu pasien. Jika puting susu pasien inverted, flat, atau tenggelam dan datar, lakukan perbaikan dengan menggunakan gerakan sea hold dan memijat area puting susu ke arah depan seperti ini. Lakukan secara sirkuler sambil tetap memperhatikan respon pasien apakah terasa nyeri atau tidak. Lakukan pada payudara sebelah kiri jika terdapat hal yang serupa. Jika telah selesai, selanjutnya bersihkan payudara dengan menggunakan wastafel dengan air yang baru. Permisi ya Bu. Lakukan hal yang serupa pada payudara di sebelah kiri. Selanjutnya, coba untuk mengeluarkan ASI masih dengan menggunakan sea hold. ASI yang keluar kemudian dioleskan ke area sekitaran puting susu ibu. Setelah seluruh rangkaian selesai, minta ibu untuk ke kamar mandi dan membersihkan diri. Selanjutnya, perawat membersihkan peralatan dan mencuci tangan. Selanjutnya, lakukan validasi dan terminasi pada pasien. Ya Bu Isma, bagaimana perasaannya tadi setelah kita lakukan perawatan payudara? Diri agak baik. Oh ya, nanti saya harap perawatan payudara bisa dilakukan sendiri di rumah ya. Ya, jadi nanti kalau misalnya Bu Isma ada yang mau ditanyakan tentang perawatan payudara, Ibu boleh mencari saya. Terima kasih Bu. Ya, sudah sekarang istirahat ya. Ya.